Oke, halo kawan Scale Up, selamat datang kembali di podcast Scale Up Indonesia sama saya Ko Erwin. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, Bapak Philip Gunawan. Halo. Halo, Ya, Pak kasih. Philip, apa kabar? Baik-baik. Ko Katanya Erwin. kemarin baru balik dari Korea ya. Oh iya. Nah, ngapain Ada aja trip. tuh di Korea? Oh iya, kita ada workshop sedikit untuk pelatihan waktu itu di sebuah grup untuk pelatihan AI ya, untuk juga mempraktikkan juga gitu bagaimana bisa diimplementasikan di organisasi gitu. Oke, oke. Iya. Nah, sekarang nih AI kayaknya memang lagi booming banget ya. Kayaknya di mana-mana tuh orang lagi bahas AI ya. Iya. Nah, kalau Philip sendiri sekarang katanya lagi sibuk juga jadi trainer AI ya di Iya. beberapa perusahaan. Ya, jadi sekarang ini yang AI itu kan yang seperti kita tahu itu kan seperti ChatGPT ya dulu ya. Nah, sekarang ini memang banyak permintaan bagaimana perusahaan itu bisa menerapkan AI di dalam organisasi mereka. Nah, itu terutama untuk basic training untuk prompting dan yang lain-lain, dan yang sekarang yang lagi rame nih itu bagaimana menggunakan AI agent supaya AI agent ini bisa kerja sendiri tanpa Oke. kita Oke. gitu. Jadi otomatisasi ya. Iya, otomatisasi di dalam sebuah pekerjaan. Jadi misalnya orang yang research, nah itu kan research itu sebenarnya nggak perlu lagi orang klik-klik gitu kan, itu bisa di automate. Jadi dia udah langsung ada gitu researchnya gitu. Misalnya setiap hari Senin atau setiap atau kita misalnya mau memantau sebuah website atau sebuah sosial media gitu ya, itu udah bisa di automate sehingga sudah jadi summary-nya. Oke. Gitu. Oke. Nah, Bro Philip sendiri kan sebenarnya AI ini baru booming tuh kurang lebih di mungkin kayaknya setelah COVID itu juga baru mulai-mulai mungkin di 2022 2023 ya. Nah, tapi boleh tanya nih backgroundnya Ko Philip sendiri, Pak Philip sebenarnya backgroundnya itu dulu sebelum AI ini sibuknya ngapain gitu? Oke, jadi saya sebenarnya itu saya itu bukan programmer ya, tapi saya melihat AI ini sebagai suatu tools yang bisa mempercepat pertumbuhan bisnis. Ya, jadi di dalam sebuah organisasi itu paling penting tuh mereka bisa terus update dengan teknologi yang ada sehingga mereka bisa implementasi teknologi itu secara cepat sih. Gitu sih. Jadi saya sih sebenarnya tidak ada background ya untuk coding dan yang lain-lain, tapi bisa menggunakan tools AI asal kita bisa tahu cara promptingnya, tahu cara mainnya begitu ya, dan kita berani mencoba, itu bakalan membantu sekali sih gitu. Oke. Nah, AI itu sebenarnya mulai booming dan dikenal oleh masyarakat itu semenjak kapan? Oke, jadi mungkin orang taunya AI itu kan seperti robot begitu ya. Tapi sebenarnya di masyarakat kita di Indonesia itu orang mulai taunya itu ChatGPT pertama kali. Oke. Ya, jadi sekitar 2 tahunan, Ya, hampir ya. 2,5 tahun. 2023 ya. Iya, 2000 sekitar Oktober begitu. Iya, iya. Jadi begitu itu mulai, waktu itu ChatGPT itu belum di-connect dengan internet, jadi Iya. masih basic begitu. Masih beta version, offline Iya, version. dan sebenarnya itu namanya Large Language Model (LLM). Oke. Ya, ChatGPT itu cuma memprediksi kira-kira yang kita input dan outputnya mau seperti apa begitu ya, dan tentu semua kan di sini yang kalau apalagi student ya pasti yang kuliahan itu wah happy banget gitu ya bisa pakai ChatGPT buat bikin papernya mereka gitu. Jadi itu ntar gue tiba-tiba ngeliat situ lagi kan ya, itu yang orang biasanya orang tahu AI itu tuh pertamanya ChatGPT, tapi AI bukan cuma itu aja, AI itu banyak sekali gitu. Oke. Iya. Oke. Nah, kenapa sekarang itu AI itu bisa powerful banget ya? Kayak kemarin nih gue nih ngobrol sama bokap nyokap yang sebenarnya udah bukan milenial ya, mereka kolonial bukan baby boomers. Nah, tapi mereka juga saat ini nih
pakai ChatGPT untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk tanya kayak mau beli skincare apa yang bagus tuh pakai ChatGPT. Iya. Mau tanya makanan apa juga tanya ChatGPT gitu. Nah, kenapa AI itu sekarang bisa powerful banget sampai jadi our everyday life ya gitu ya? Iya. Jadi mungkin saya jelasin dulu ya historinya ya. Jadi kalau dulu itu adanya cuma Google, cuma search engine doang di internet. Ya, orang cari barang di internet. Lalu nanti ada revolusi kedua which is social media. Ya, ada Facebook, ada Instagram, ada yang lain-lain, ada banyak sosial media di luar sana. Nah, yang terakhir ini ya ini merupakan satu shift ya. Satu shift AI itu. Jadi kita akan lihat ada banyak behavior, artinya yang dulunya kalau kita cari barang itu di HP, kita mesti scroll ya, cari scroll ya. Lalu ada shift lagi. Jadi penjualan sekarang di sosial media, kita scrolling gitu. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam satu fase baru di mana hampir semua orang nanti akan buka HP dan tanya, barang mana yang bagus? Nah, di situ AI akan jawab. Nah, kalau kita nggak ada di dalam revolusi itu, kita pasti akan ketinggalan zaman sih. Gitu. Jadi saya melihat nanti anak-anak kecil nanti ya yang mungkin sekarang masih di bawah 10 tahun, mereka udah langsung nanya itu. Mereka udah nggak tahu lagi. Mungkin Google itu akan jadi sesuatu yang mereka harus scroll dulu, mereka mesti scroll, itu mungkin menjadi sesuatu yang usang ya. Pokoknya mereka maunya langsung aja mulai. Jawabannya perlu jawaban apa dan langsung dijawab gitu. Itu powernya di situ. Sebenarnya kayak kalau tadi ngomong Google itu kan sebenarnya juga as a company ya sebenarnya ya. Tapi Google itu maksudnya tadi search engine akan berkurang, orang lebih pakai AI. Kayak Google kan sebenarnya dia ada built-in, ada Gemini juga kan. Ini kan maksudnya. Tapi nextnya orang kayaknya tuh bakal lebih mau langsung di prompt ada hasilnya. Iya, gitu jadi behaviornya akan berubah. Ya mungkin Google akan keluarin mereka punya AI dan semua orang akan keluarkan mereka punya search engine yang baru, tapi keinginan untuk langsung instan. Saya mau perlu ini, jawabannya harus ada begitu. Nah itu behavior itu yang akan berubah ke masa depan. Gitu. Nah ini misalnya nih, ini kan mungkin banyak dari kawan Scale Up yang nonton podcast ini, mereka tuh kan sebenarnya juga kalian mungkin pengen tahu ya bahwa gue pengen belajar AI gitu, AI ini gue pengen nguasain. Nah tapi mereka tuh nggak tahu entry point untuk belajar AI itu sebenarnya dari mana? Oh ya, sebenarnya gampang sih ya. Kalau AI itu kita belajar aja dari ChatGPT. Misalnya kita mau nanya apa, tinggal nanya di situ. Jadi sekarang ini yang sekarang model-model yang sekarang ada ChatGPT, DeepSeek, dan large language model yang lain, yang mereka tuh udah cukup pintar. Jadi kita tinggal tanya aja, saya mau belajar. Misalnya saya mau belajar tentang AI, mulai dari mana? Nanti langsung dikasih tahu semua. Gitu. Jadi nggak perlu. Jadi mau belajar AI, tanya AI juga. Okay. Iya, makanya itu nanti dampaknya akan besar sekali di dalam sisi training ya. Ya misalnya contoh anak saya dulu kalau ada pelajaran yang susah, dia tanya guru les kan. Nah sekarang dia tinggal foto doang tuh. Iya. Nah dia tanya, jelasin dong. Misalnya dia nggak ngerti, tolong jelasin dong lebih dengan lebih mudah lagi. Nanti di breakdown. Iya. Begitu. Itu akan merubah industri training juga ya nantinya. Ya. Tapi untuk saat ini saya rasa AI untuk jawab very complex question masih belum bisa banget kayaknya. Soalnya aku ada coba, maksudnya untuk very complex question ya. Tapi kalau normal question kayak 1 + 1, 2 × 2, simple sih dia bisa gitu. Nah karena dia kan large language model yang masih learning kan sebenarnya. Saya kemarin aku coba tanya soal yang buat kompetisi, match competition buat anak aku tuh masih ngaco sih kalau menurut aku. Tapi ya anyway it's very good. Nah terus tools apa nih yang kita bisa pakai kalau kita mau coba? Iya, yang sebenarnya paling oke sekarang ChatGPT itu sebenarnya oke. Tapi ChatGPT itu kalau bisa di customize. Oke. Nah, customize itu begini, cara mengcustomize ChatGPT. Jadi kita masukin dulu bahan-bahan yang kita mau ke dalam ChatGPT.
Oke, ini ntar potong aja ya. Oke, cara mengcustomize ChatGPT itu sebenarnya simple. Jadi di setiap chat itu kita bisa buat, misalnya ini untuk keperluan menulis, ya, untuk keperluan editor. Nah, kita bisa upload bahan-bahan yang kita mau, ya di situ. Nanti dia akan membaca resource-nya, sumber-sumber itu. Jadi ChatGPT-nya itu akan memberikan jawaban sesuai dengan kita mau. Jadi nggak cuman tipenya doang, tapi dia juga bisa ada knowledge, ada sumber pengetahuan di mana dia bisa narik itu, gitu. Dan itu yang saya pakai sekarang dan itu bisa di share kemana-mana gitu. ChatGPT yang custom. Oke. Ya. Jadi sebenarnya ya kita ngomong untuk salah satunya ChatGPT. Jadi sebenarnya yang penting itu AI itu juga kita harus latih dia ya, berarti ya, sesuai dengan keperluan kita ya. Iya, kita kalau mau bagus ya hasilnya, kita harus mengcustom itu ya. Jadi misalnya contoh ChatGPT, itu kita bisa buat ChatGPT sendiri ya, yang misalnya untuk menjawab pertanyaan apa begitu ya, kita bisa masukkan sumber-sumber yang kita mau ke dalam situ, nanti dia akan stylenya akan berubah begitu. Jadi stylenya itu bisa dirubah-rubah. Jadi kita bisa punya banyak gitu, bisa punya bermacam-macam ya stylenya ya. Bahkan kalau large language model seperti ini, yang sekarang ini yang banyak organisasi dan perusahaan lagi kerjakan, kan kalau ChatGPT itu kan datanya kan ke sana kan, kalau OpenAI ya. Walaupun kita bisa mengklik ada tombol di mana kita nggak mau kirim data gitu kan. Nah itu penting tuh kawan scale-up, kalau yang ini sama privacy ya, nanti kita akan share videonya juga jadi untuk supaya nggak kekirim ya. Iya, supaya data kita nggak kekirim ke sana. Tapi kan kalau di dalam suatu perusahaan kan maunya punya ChatGPT sendiri kan, yang nggak kemana-mana. Nah sekarang ini udah bisa. Jadi seperti ChatGPT kita download, kita taruh di server dan dia nggak kirim kemana-mana, dia nggak kirim data keluar daripada yang kita sudah setting gitu, jadi nggak masuk ke internet. Nah itu yang dipakai yang sekarang ini banyak perusahaan yang men-setting ya supaya LLM ini, AI ini nggak kemana-mana tapi tetap di dalam perusahaan, tapi bisa dipakai gitu untuk rame-rame untuk keperluan perusahaan. Nah ini akan sangat berguna banget untuk perusahaan-perusahaan yang secured ya, artinya dia nggak mau datanya kemana-mana begitu. Oke. Ya. Oke. Nah sekarang ini kayak kemarin aku tuh ke China ya, dan di sono tuh udah ada kayak it's very common ya, kayak even 3 stars hotel itu kirim barang, room service-nya itu udah nggak pakai manusia lagi, jadi itu pakai robot. Iya. Bahkan di sono tuh kayak mobil bersih jalan itu udah nggak ada orang lagi, itu udah pakai mobil gitu loh. Jadi it's a new era of mungkin kalau bisa apa tuh ya, kayak humanoid ya. Iya. Kayak humanoid, jadi AI itu connected sama humanoid. Nah, apa tanggapan Pak Philip? Ya, kedepannya itu kita akan lihat mungkin ada 2 power di dunia, ada dua power, yaitu satu mungkin dari China, ya satu lagi mungkin Tesla yang merupakan pionir daripada pembuatan robot gitu ya. Jadi mereka ingin bertransformasi untuk menjadi produsen robot yang paling besar di dunia. Itu bayangannya si Elon Musk begitu ya. Nah, dia mungkin di tahun ini dia akan keluarkan beberapa ribu pieces robot gitu ya secara humanoid, tapi impiannya dia itu dia ingin memproduksi 50.000 ya di 1 tahun, lalu jadi 500.000 dan jadi 5 juta, dan perusahaannya itu akan bertransformasi menjadi suppliernya robot begitu ya. Tentu kan nanti di pihak China-nya juga pasti akan ada juga yang counterpartnya begitu. Gitu. Tapi kedepannya itu mungkin dalam waktu 5 tahun itu mungkin kita udah bisa melihat robot-robot berkeliaran dengan harga seperti sebuah mobil lah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kan apa
apakah itu bahaya nggak gitu? Yang pasti kan maksudnya kayak berarti pekerjaan yang mundane ya. Jadi kayak pekerjaan yang kemarin tuh aku juga lihat bahwa ada PRT itu udah ganti tuh PRT-nya itu, sorry bukan PRT, ART itu udah pakai robot tuh yang dikontrol sama AI. Nah berarti kan nanti kedepannya bakal banyak sekali pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot yang notabene kan dimotori oleh AI kan. Iya. Nah apakah itu kedepannya akan jadi bahaya nggak buat umat manusia gitu? Minimal bahaya buat orang yang kerjaannya rutinitas kan sehari-hari. Iya, jadi kalau mungkin kerjaannya itu misalnya potong rumput, ya apakah nanti akan ada robot yang bisa potong rumput? Iya. Harganya masuk nggak? Kalau nggak masuk ya tetap masih pakai orang potong rumput, begitu. Karena harga pertamanya kan mungkin tinggi, tapi kalau harganya nanti semakin murah, ya mendingan pakai robot, bener nggak? Gitu. Jadi misalnya Ko Erwin sekarang nih ada orang yang bersih-bersih gitu kan, beli robot 300 juta, apakah mau sekarang apa nunggu nanti gitu? Nanti ada offsetnya kapan dimana lebih murah dipakai robot gitu. Jadi ya pakai. Mungkin kita kan nggak ngomongnya robot ya, tapi seperti kayak mesin pembersih, nah seperti itu sih. Kalau yang ART itu malah udah humanoid banget. Nah nanti ada nanti di sini dimunculin ya iRobot, itu filmnya Will Smith. Nah itu kan di sono tuh udah digambarin banget loh bahwa kayak robot itu udah bener-bener kayak manusia gitu. Dia tuh udah kayak punya kesadaran sendiri, dia bahkan bisa interaksi. Bahkan kalau di film itu dia kayak punya hati sendiri ya, walaupun hatinya itu hati buatan, cuman kayaknya mereka tuh punya emosi, punya intuisi juga gitu loh. Nah, apakah kedepannya nih, future-nya tuh kayak gitu? Kedepannya kayak robot itu tuh, jadi kayak kita tuh udah nggak perlu punya teman itu lagi. Itu bukannya kedepannya, bukan sekarang pun itu bisa kayak gitu. Nah, Ko Erwin mau nggak sekarang ngobrol sama AI, sama robot? Mau nggak? Kita tes sekarang. Boleh ya. Ambil HP. Ya, ini HP-nya kita tes ya di sini. Oke, ini jadi saya akan buka ChatGPT saya. Ya, tentu bisa pakai program-program yang lain. Ini cuma contoh aja. Nah, saya buka, coba ya. Nanti Ko Erwin ngobrol sama AI nih. Saya mulai dulu nih. Saya pencet dulu nih. Halo, how are you? Hey there, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? How's your day going so far? Ngomong bahasa Indonesia aja ya. Boleh tadi. Oke, siap. Kita ngobrol pakai bahasa Indonesia aja, nggak masalah. Ada yang bisa aku bantu hari ini? Aku lapar, pengen makan nasi goreng. Enaknya beli di mana? Banyak sih pilihan tempat buat beli nasi goreng, tergantung kamu lagi pengen yang seperti apa. Biasanya sih di warung pinggir jalan atau restoran lokal juga ada, atau bisa juga lewat aplikasi ojek online. Kalau mau beli lewat ojek online, enaknya dari restoran mana? Oh, kalau lewat aplikasi ojek online biasanya ada banyak pilihan restoran yang enak dan terkenal juga. Kamu tinggal cek aja rating dan ulasannya, terus pilih yang sesuai selera. Pasti praktis banget. Kalau kamu pilih restoran apa? Tergantung selera kamu sih. Kalau lagi pengen yang cepat dan praktis, mungkin pilih restoran yang udah pernah kamu coba dan tahu rasanya enak. Tapi kalau lagi pengen coba hal baru, bisa juga explore restoran yang punya menu unik atau review bagus. Selamat memilih. Oke, jadi ini kan dia kan nggak langsung jawab ya. Tapi bisa bayangin kan kalau nanti restoran, misalnya saya punya restoran nasi goreng nih, saya pasang iklan di situ. Bisa kebayangkan kira-kira tuh kayak gitu nantinya. Jadi kalau ini begini, nah nanti kan pasti dimonetize dong sama perusahaan AI. Nah itu nanti kita pasang iklan, dia muncul tuh iklannya seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi tadi kan kita ngomong bahaya AI ya. Nah, kemarin ini kan banyak kasus mengenai ada public figure, mereka punya muka, suara itu dibikin deepfake-nya untuk manipulasi orang gitu loh. Ada yang disuruh beli krim muka, ada yang suruh beli pil pelangsing, sampai
dia jadi influencer judi online gitu. Nah ini kan udah marak nih ya. Jadi apa komentarnya Pak Philip mengenai ini? Iya, jadi kalau sekarang ini AI itu udah bisa membuat siapapun juga mungkin ya di dalam deepfake ya, dia udah bisa buat itu, suaranya juga bisa mirip. Nah ini akan jadi problem nih karena kita punya sistem verifikasi itu kan, misalnya kita di dalam verifikasi itu kan ngelihat muka dan ngelihat suara. Nah kalau semuanya bisa di copy, nah gimana cara kita verifikasi lagi, betul kan ya? Ya kayak iPhone kan dia pakai Face ID kan, Iya. banyak kan. Terus bahkan aplikasi-aplikasi bank juga banyak, lembaga keuangan tuh kan pakai Face ID sekarang. Iya, cuman mungkin kalau misalnya dari HP kan dia langsung gitu ya, live gitu kan. Nah ini yang jadi problem adalah nanti akan banyak sekali orang penipuan lah, gitu ya. Jadi di video call, terus tiba-tiba saya di video call sama Ko Erwin pinjem duit, ya katanya buat makan gitu ya. Ya saya langsung reject lah, nggak percaya kan, Ko Erwin duitnya banyak. Jadi itu akan jadi problem, tapi juga ada plus pointnya. Artinya influencer nanti bisa jadi udah nggak ada job lagi. Karena kalau misalnya kita bisa buat video siapa aja dan ngomong apa aja, kenapa nggak kita buat video untuk ngiklanin kan, untuk ngiklan barang, untuk jadi hostnya TikTok dan yang lain-lain gitu. Influencer mungkin tetap ada ya, cuman mungkin maksudnya karena kan secara copyright regulationnya kan sekarang juga lagi dibahas kayaknya. Cuman maksudnya mungkin nanti kita bisa pakai AI untuk bantuin kita live seperti yang terjadi di China kan kemarin kan, di TikTok kemarin ada mereka jadi pakai salah satu influencer terkenal kerjasama sama perusahaan AI kayaknya. Jadi dia bikin mimik cara jawabnya itu sama kayak influencer ini gitu loh. Jadi sebenarnya bukannya influencer yang jadi nggak kepake, cuma maksudnya satu influencer bisa di cloning mereka, ya di cloning sama AI-nya kan gitu. Oke. Ya, nah jadi ini memang sangat bahaya ya, dan ya sampai saat ini kayaknya juga belum ada entity atau organisasi yang menanggulangi hal ini ya. Kalau kayak virus kan ada entitinya, orang bikin antivirus kan gitu. Nah ini ya mungkin kita lebih hati-hati ya, maksudnya account scale up mungkin lebih hati-hati sekarang kalau terima telepon, video call atau terima message dari orang yang mengatasnamakan orang yang Anda kenal tapi requestnya aneh-aneh, ya lebih hati-hati gitu ya. Bagusan double check dan triple check gitu, daripada nanti kamu udah transfer uang atau melakukan sesuatu hal yang ternyata sebenarnya bukan orang yang bersangkutan yang minta gitu. Oke, nah ini katanya mau main games dulu ya. Nah, kita mau main games. Gamesnya rapid question. Nanti saya dan Pak Philip kita akan dikasih banyak pertanyaan sama Bocil, Ibu Michelle, Kak Michelle. Ya oke, silakan. Lebih pilih AI ChatGPT atau Grok? ChatGPT. Grok. Punya robot ART di rumah atau AI asisten kerja 24 jam? Robot ART. Dunia tanpa AI atau dunia yang dikontrol sama AI? Dunia tanpa AI. Dunia tanpa AI juga. Lebih pilih Google VO atau Sora? Google VO. Google VO. DeepSeek atau Gemini? DeepSeek. Gemini. Soalnya saya pengguna Google. AI itu ancaman buat pekerja atau malah bantu pekerjaan? Bantu pekerjaan. Bantu pekerja asal tahu cara pakainya. Pilih skrip buatan AI atau skrip buatan scriptwriter? Campur. Scriptwriter. Pilih desain dari AI atau desain dari grafik desain manusia? Grafik desain manusia. Lebih pilih curhat ke teman atau ke AI? Curhat ke AI. Sampai saat ini teman. Lebih pilih diskusi kerjaan sama teman atau AI? Teman. AI. Ya, tadi itu gamesnya ya. Nah, nggak ada salah atau benar. Tapi intinya ini kita udah hidup di dunia yang
AI udah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, terutama di kota-kota ya, terutama di kota. Nah, kemarin kan ini lagi ada film yang happening, Mission Impossible, The Death Reckoning sama The Final Reckoning kan gitu. Dan di sono musuhnya itu bukan manusia, bukan organisasi, tapi AI yang jadi jahat gitu loh. Dia merasa bahwa dunia dia mau riset, makanya dia mau hancurin kan, namanya The Entity gitu. Nah, apa komentarnya Pak Philip nih mengenai AI yang Entity ini? Iya, itu sih pasti di dalam dunia nyata mungkin ada yang bikin seperti itu juga pasti. Jadi AI itu kan kalau kita kan fun-funnya aja tuh buat bisnis, buat ini. Tapi di dalam dunia militeri pasti mereka akan menggunakan AI ini. Ya contoh ya, penggunaan drone. Sekarang kan mungkin perang itu mungkin bakal pakai drone banyak begitu ya dibanding dengan pesawat biasa begitu, karena itu sebenarnya AI yang mengontrol itu. Nah, pasti ada yang ekstrim-ekstrim seperti itu, tapi mungkin belum sampai sekelas dunia begitu ya, seperti yang di film. Paling sih menurut saya seperti itu sih ya. Tapi untuk bikin virus pasti lebih gampang dong. Ya, untuk nipu orang pasti lebih gampang ya menggunakan AI. Untuk sesuatu yang negatif pasti lebih gampang begitu. Tapi bukan berarti itu semuanya jelek begitu. Bisa digunakan untuk keperluan jelek, tapi tergantung dari usernya sendiri, manusianya sendiri. Gitu. Nah, jadi gini nih, maksudnya apa bagusnya kita untuk aman? Ada beberapa, jangan semuanya tuh terlalu connected, terlalu otomatis ya. Kayak sekarang kan semua kita kayak kerja di perusahaan saya juga pakai ERP yang semuanya connected to internet, which is good ya, semuanya connected. Tapi satu sisi kan kita juga lihat bahaya juga gitu loh. Kalau misalnya kayak kita dihack, jaringannya bisa hancur semua kan gitu. Seperti yang kayak film ini. Iya, makanya Makanya next step-nya di perusahaan mungkin di seluruh dunia itu mereka akan lari ke pembuatan AI yang ada di dalam perusahaannya itu, jadi nggak kemana-mana. Gitu. Itu yang saya lihat sih ke depannya sih seperti itu. Jadi intranet ya. Iya. Kayak intranet ya. ya. AI-nya tuh kayak di penjara begitu. Jadi dia nggak kemana-mana, dia nggak bisa terkoneksi kemana-mana, tapi kita bisa pakai. Nah itu banyak keuntungannya, misalnya analisa data keuangan, ya kan? Kan kita nggak mau kasih itu ke tempat lain kan? Kalau misalnya kita punya AI sendiri yang ada di dalam perusahaan itu dan nggak kemana-mana, dia kan bisa menganalisa, ya kan? Untuk misalnya ada laporan apa atau gimana cara ngitungnya supaya gampang, dia bisa langsung otomatis semua tuh. Oke. Nah kemarin itu few years ago ya, aku ada baca dari ini bukunya cerita tentang Peter Thiel. Peter Thiel itu salah satu investor Facebook. Nah di sono dia ngomong mengenai singularity. Ya singularity yang ngomong ini Masayoshi Son. Yeah. Ini yang selalu populerin teori tentang singularity. Di mana AI itu udah begitu pinter, kan dia akselerasi terus kemampuan AI berproses. Yeah. Nah ini udah begitu pinter sampai ada satu masa dia kayak bisa cloning dirinya sendiri. Sekarang dia masih belum bisa singularity. Nah kalau udah zaman itu segala sesuatunya akselerasi bakal cepat sekali. Tapi satu sisi juga kan bahaya ya. Berarti mungkin kayak di film Terminator, Skynet, atau kayak di film The Matrix ya, yang Keanu Reeves. Nah itu kan berarti mereka udah secara otak itu udah lebih jauh dari pintar dari manusia dalam hal memproses kompleks computing. Tapi satu sisi juga mereka tuh udah bisa recreate themselves gitu loh. Nah ini kan dangerous. Ada komentar nggak? Iya, itu mungkin yang disebut dengan AGI ya, Artificial General Intelligence ya, yang banyak sekali dibahas gitu ya. Gimana kalau AI ini nih dia bisa berpikir sendiri. Nah, saat ini memang belum nyampe saat ini. Tapi apakah bakalan sampai? Kelihatannya ini dalam waktu beberapa tahun tuh kita akan sampai ke dalam tahap itu. Nah makanya ada banyak sekali
concern ya, ada banyak sekali worry, ada banyak sekali kekhawatiran ya. Kalau ini nggak dijaga, ini jadinya seperti apa kan kita juga nggak tahu kan. Jadi kita manusia menciptakan sesuatu yang kita juga nggak tahu. Ya, dan kalau kita dengerin podcast di luar negeri, mereka juga nggak tahu nih nanti jadinya seperti apa begitu. Jadi itu yang mungkin menjadi concern kita bersama sih, begitu ya. Nah kalau misalnya itu dibuat dengan diciptakan dan dia untuk menguntungkan satu orang begitu, ya itu kan powernya tuh besar sekali begitu. Ya, jadi ya pementingan yang tadi ya, kayak tadi dunia tanpa AI aja ya, dunia kita balik ke zaman batu lagi, cuman kayak nggak mungkin juga sih ya. Nah, jadi ya mungkin kita nggak akan bisa stop perkembangan AI ini karena kan dia pasti akan terus maju. Kalau misalnya satu pihak nggak mau, ada pihak lain yang bikin kan, jadi pasti kan ketinggalan. Iya. Makanya ini kan kayak AI race kan sebenarnya. Iya. Gitu. Ya, tapi ya mungkin nanti kedepannya juga kita akan ngelihat kayak sekarang kan Israel perang sama Iran. Nah itu AI masih belum terlalu bermain karena ini perangnya masih, kalau zaman dulu pakai panah, ini sekarang mainnya pakai rudal ya, tembak-tembakan rudal gitu. Tapi nanti kedepannya mungkin kita akan ngelihat yang perang itu udah bukannya manusia lagi ya, tapi yang perang itu mungkin pakai drone, pakai humanoid gitu ya. Mungkin akan dalam skala itu. Ya, oke. Nah jadi ini kan kalau dalam tadi kita ngomong yang serem-serem, nah ini kita ngomong yang lebih santai lagi gitu. Nah sekarang kan tadi kayak kita bahas kan ada Google View, ada Sora AI, ya kan. Nah jadi kedepannya ini orang-orang seperti videographer, orang-orang seperti live streamer, ya profesi-profesi yang dulunya kayaknya nggak tergantikan gitu, tapi ternyata udah dibuktikan bahwa ada kemungkinan nih digantikan gitu. Nah jadi kira-kira gimana pendapat? Oke, jadi mungkin kalau untuk dunia kreatif ya, transisinya seperti ini nggak langsung semuanya digantikan oleh AI ya. Tapi kalau misalnya kita buat satu video, kan biasa ada insertnya tuh. Nah ini udah mulai nih, kita pakai AI aja insertnya, ya gitu. Misalnya ada sebuah video, terus perlu voice overnya, ya pakai manusia kok kurang bagus, kita pakai AI aja. Jadi pelan-pelan transisinya, nggak langsung jadi begitu. Nah ini nanti di dalam pembuatan iklan, di dalam pembuatan film, nah itu nanti arahnya ke sana tuh, nanti akan jadi hybrid dulu gitu. Saya melihatnya sih dalam beberapa tahun tuh bakal jadi hybrid. Misalnya dulu perlu membuat lagu lyrics oleh seorang penulis lagu untuk dijadikan film. Nah ini bisa pakai AI untuk kerjaan itu, tapi mungkin direkam ulang gitu. Jadi nanti akan hybrid dulu nih, ya nggak langsung jadi, nggak semuanya film itu bisa jadi cuman karena ketikan doang ya. Itu mungkin agak ke depan lagi gitu. Tapi dalam waktu beberapa tahun sih saya lihatnya itu tuh. Jadi semua yang pembuat industri kreatif itu pasti akan menggunakan tools-tools seperti itu sih untuk menyelesaikan mereka punya pekerjaan dengan lebih cepat. Nah, tapi berarti sebenarnya kalau kita sekarang adalah pelaku industri kreatif, kita harus adaptif ya berarti ya. Yeah. Berarti kita udah harus bisa memakai AI tools, AI agent ini untuk bantu kerjaan kita. Yeah. Karena kalau enggak, pasti kita akan kalah kan, produktivitas kita kalah dibanding orang yang pakai. Misalnya kayak dulu kita mau ciptain lagu, kita mesti mikir sendiri apa, remixing sendiri. Tapi kalau misalnya udah ada AI agent ini, dia bisa bantu kerjaan kita supaya kita bisa lebih cepat ya. Iya. Dari hal produksi karya kreatif kita itu ya. Iya. Kurang lebih sih seperti itu ya, membantu banget gitu ya. Oke, Pak Philip sendiri optimis nggak dengan masa depan dengan adanya AI ini? Ya, jadi ada dua sih. Saya agak concern. Ya, saya agak sedikit khawatir ya arahnya gimana, siapa yang kontrol. Tapi sebenarnya kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu kita akan terbantukan sekali. Dan dalam konteks misalnya perusahaan atau organisasi itu kita akan sangat-sangat terbantukan sekali. Jadi nanti saya cukup optimis karena begini. Karena saya melihat nanti di masa depan ya di dalam waktu beberapa tahun lagi seseorang pegawai itu akan menjadi manajer. Nah, manajernya itu apa? Manajernya itu adalah AI tools-nya ini.
Ya, kita sekarang kan ngomong AI, tapi itu sebenarnya sistem gitu ya. Jadi seperti sebuah sistem aja. Ya, mungkin dia pagi-pagi dia datang, udah ada summary-nya yang dia harus kerjakan. Ya, terus dia balas email udah ada, oh ini kurang lebih nih yang mesti dibalas nih seperti ini begitu. Ya kan karena Copilot itu kan sekarang bisa membuat summary daripada email kita, dia lihat data kita dan dia udah propose gitu. Ini emailnya mesti seperti ini. Jadi pekerjaan itu akan semakin lebih mudah, tapi kita kerjanya jadi lebih banyak. Karena kan yang dulu mesti dikerjainnya misalnya 30 menit, sekarang jadi 2 menit, otomatis kan outputnya lebih banyak. Jadi otomatis kan bosnya itu nggak akan dulu 30 menit sekarang jadi 2 menit. Ya udah kerjain aja lebih banyak. Ya, jadi kerjanya lebih banyak tapi dengan lebih cepat. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Ya. Mungkin penghasilannya juga bisa tambah banyak. Kalau dia bisa manfaatin AI itu kan gitu. Oke. Tapi bahayanya? Bahayanya pasti di cyber, ya artinya di dalam penipuan, ya pengolahan data dan yang lain-lain itu pasti bahaya banget. Saya lihat AI itu akan dipakai buat hal-hal yang bersifat negatifnya itu ke arah situ sih pasti. Dan apakah dari skenario doomsday itu ya kayak Terminator, Matrix gitu, apakah akan terjadi nggak? Ya setidaknya terjadi dalam lifetime kita lah gitu. Ini di abad berapa ya? Abad 21 ini akan terjadi nggak gitu skenario kayak Matrix, Skynet itu? Bisa nggak terjadi? Mungkin saya harap sih enggak sih. saya harap yang buatnya itu akan membuat fail safe. Iya, supaya nggak terjadi seperti itu begitu sih. Oke. Nah, on Scale Up itu tadi kita udah bahas banyak ya sama Pak Philip. Ini seorang praktisi AI. Ternyata dia juga suka ngobrol sama AI, curhat sama AI. Saya belum, mungkin akan. Dan kita bisa ngelihat bahwa AI ini sebenarnya adalah tools yang kita bisa pakai untuk meningkatkan produktivitas kita, baik sebagai businessman, sebagai karyawan maupun orang yang bekerja di dunia kreatif. Tapi sisi lain adalah kita juga harus hati-hati karena penipuan ini makin marak ya dengan adanya AI gitu. Kita juga harus jaga data pribadi kita lebih hati-hati, dan kita berharap bahwa kedepannya AI ini bakal bikin dunia menjadi lebih efisien, lebih produktif, dan dunia menjadi lebih baik karenanya. Nah, kalau kamu ada pertanyaan lain mengenai AI, kamu nanti tulis aja di kolom komen. Nanti kita akan jawab atau bikin video tanya jawab sama, nanti kalian juga diskusi sama Pak Philip mengenai ini. Dan terima kasih buat semua pendengar yang udah mendengar podcast Scale Up Indonesia hari ini. Sekian dari saya, dari Ko Erwin dan Pak Philip. Salam cuan.